Mari kita berdoa buat Kalimantan Timur. Shalom Samarinda, Shalom Samarinda, Shalom Samarinda. Bapa, kami sudah syukur dan terima kasih ya Tuhan, jika Engkau masih memberi kami kesempatan ya Bapa berdoa untuk Kalimantan Timur ya Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Tuhan buat Kalimantan ya Bapa, di mana Tuhan Engkau telah dirikan ibu kota di Indonesia Tuhan, di Kalimantan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau curahkan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan, kesejahteraan yang daripada-Mu ya Bapa. Tuhan terus Tuhan berilah hikmat untuk pemimpin yang memimpin ibu kota ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa, Engkau punya rencana yang indah Tuhan buat Kalimantan Timur ya Bapa. Di mana Tuhan Engkau telah memberkati tanahnya Tuhan, Engkau telah memberkati airnya ya Bapa, Engkau telah memberkati udara ya Bapa di Kalimantan Timur ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjadikan Tuhan Kalimantan Timur ini ya Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi sekelilingnya ya Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, biar bangsa-bangsa datang di tempat ini ya Tuhan, membawa berkat buat Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat jiwa-jiwa di sana ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap jiwa-jiwa Tuhan akan Engkau menangkan Tuhan di dalam nama Yesus. Biar mereka akan mengerti bahwa Engkaulah yang menciptakan mereka, Engkaulah Allah yang layak disembah bagi mereka ya Tuhan. Karena Engkau sendiri yang berbicara Tuhan melalui Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang ada di sana ya Bapa. Biar jiwa-jiwa mereka juga diselamatkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Kalimantan Timur Tuhan ke dalam kuasa-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Dengan berkat-Mu tercurah di bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau terus merendah atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus tercurah untuk bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia ini menjadi milik-Mu, dan jadikanlah bangsa Indonesia Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Bapa. Engkau akan memulihkan Indonesia Tuhan, bahkan Engkau akan membawa Indonesia Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Jokowi ya Tuhan. Kiranya berilah kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan, hikmat Tuhan, roh yang takut akan Engkau dalam hidupnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak Jokowi memimpin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Bapak. Biarlah kebenaran itu ditegakkan atas bangsa kami Tuhan, keadilan ditegakkan atas bangsa kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap aparat yang ada ya Tuhan, di mana Tuhan mereka yang masih Tuhan dinaungi oleh kuasa kegelapan ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau hancurkan supaya kuasa kegelapan yang mengenali setiap aparat yang ada Tuhan. Biarlah terang-Mu yang ajaib yang akan memerintah setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terlebih ya Bapak, Engkau bersihkan bangsa ini ya Tuhan. Biar bangsa ini bersih dari korupsi ya Bapak, dan biarlah kebenaran ada di bangsa kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, curahkanlah roh takut akan Engkau atas bangsa kami ya Bapak. Biarlah setiap mulut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa setiap hamba-Mu yang ada di sana Tuhan, terus pakai ya Tuhan, pakailah Tuhan untuk Tuhan setiap hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap hamba-Mu Tuhan akan mengambarkan Tuhan Injil keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, untuk masuk ke desa-desa, ke pelosok-pelosok Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya Engkau perhitungkan ya Bapak. Bahkan Engkau akan mencukupkan setiap apa yang diperlukan oleh setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan buat Hongkong dan China ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami memberkati Hongkong dan China dan Mako ya Bapak. Biarlah ya Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Tuhan lawatlah Hongkong, China dan Mako ya Bapak. Biar lawat
Jalan oleh hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, kedatangan kuasa-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan bekerja. Haleluya. Silakan dikasih-kasih Tuhan untuk berdoa Tuhan. Silakan duduk kembali Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini. Persembahkan korban syukur yang terbaik di hadapannya. Mari bawa hatimu. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Kami telah maka pilihan-Mu Bapa. Maka ini kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan.
hari ini Engkau sudah mengurapi kami. Kami percaya saat Roh Kudus turun ke setiap kami akan menjadi saksi-Mu Bapa. Di Yerusalem, Judea, bahkan Samaria, bahkan sampai ke ujung langit. Yang percaya terima kuasa Tuhan bersama-sama kita. Oh haleluya, kita sudah dilawat Tuhan dan Tuhan sudah berikan kita kuasa. Amin. Kuasa dan rajamu
percaya semua kita umat lebih dari pemenang, dan Tuhan menjadikan setiap kita menjadi saksi-saksinya. Amin. Biarlah kemuliaan Tuhan bagi hari ini dilimpahkan bagi setiap kita, bahkan mujizatnya dicurahkan bagi setiap kita. Kita sama-sama datang lagi kepada Tuhan. Wow.
Tuhan Yesus, Kau sertai, Kau berkati tanah hati kami, supaya apa yang kami boleh peroleh hari ini, Tuhan, itu berguna buat kami, berguna buat kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami butuh firman Kau, Tuhan, di siang ini, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Kau kuasai tempat ini, Tuhan, Kau mampukan kami untuk kami diberikan pengertian, Tuhan, untuk firman Kau, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati hotel ini, kami memberkati tempat kami boleh beribadah, Bapa. Kami berterima kasih banyak buat apa yang Kau kerjakan, Tuhan Yesus, di masa Paskah, di masa pencurahan Roh Kudus ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you worship team. Salam kenal, saya slide pertama ya. Oke. Saya Henderson. Thanks for Pastor Johan, buat Pastor Heriko, buat tuan rumah di tempat ini, Pastor Davis dan seluruh pengerja dan jemaat. Saya dan istri dan dua anak kami dikaruniai twin daughters ya. Jadi mereka tahun ini usia 5 tahun ya. Ini Oke, mereka tidak ikut, mereka ada di hotel. Jadi saya diberikan judul peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pastor Devi, saya sampai jam berapa? Apa? 12.15. Oke. Multimedia nanti info kalau udah tinggal sisa 10 menit ya. Ini sharing. Jadi just calm down ya. Jadi sharing aja, bukan khotbah. Jadi saya akan banyak tanya jawab. Jadi nanti dijawab ya. Kan kalau saya tanya ya. Oke. Roh Kudus kita butuh dalam setiap detail kehidupan kita. Buat keluarga, buat keuangan. Nah, saya ambil satu aspek siang ini kita sharing lah tentang keuangan. Nah, jadi saya ada di marketplace, jadi saya berjemaat di City Tower Jakarta, gitu ya. Jadi kita sharing aja, jadi jangan tegang, kan gitu. Saya ada punya peragaan, mudah-mudahan keburu. Nanti kita melakukan peragaan, kan gitu ya. Oke. Saya juga masih berjuang ini untuk soal keuangan ini. Mungkin keuangan dari kita, setiap dari kita itu berbeda, betul? Maaf ya, saya tidak bicara tentang kaya miskin, tapi saya bicara tingkat keuangan kita berbeda-beda. Setuju ya? Jadi saya melakukan survei, ini ala saya, ini di sekitar pergaulan saya ya. Jadi ada 4. Tadi saya dapat bocoran dari Pastor Davis tentang ini ibadah 2 ini apakah berkeluarga, apakah
Ini supaya nggak tahu tegang dingin sekali ya saya. Berapa yang sudah berkeluarga? Oh, oke. Jadi ini saya akan pakai, ada beberapa tipe individu atau keluarga yang saya temui di sekitar saya. Saya nggak tahu di Hong Kong ada nggak. Mudah-mudahan tidak. Oke, next slide please. Tipe pertama, punya uang banyak, tapi habis akhir bulan. Ini circle saya ya, jadi bukan di Hong Kong. Tipe kedua, punya uang banyak tapi nggak happy. Berantem. Jangan. Tipe ketiga, punya uang banyak tapi tidak bisa menikmati. Ini menikmati ini bicara tentang setelah pandemik ya. Jadi nggak bisa menikmati. Tipe keempat, ini yang kita mau, punya keuangan yang sehat. Again, jangan marah sama saya tidak bicara kaya miskin, tapi ini kita bicara keuangan yang sehat, balance. Ya, jadi itu empat tipe individu keluarga yang ada di sekitar saya. Jadi bukan di Hong Kong. Saya mau tanya, apakah menurut, saya panggil Bapak Ibu ya, supaya general ya, seseorang yang memiliki uang banyak pasti sukses dan bahagia? Enggak. Belum tentu. Benar. Benar. Tapi katanya nggak ada uang juga nggak happy loh. Iya sih. Benar ya? Pasti sukses dan bahagia. Jadi kalau kita punya uang banyak ya, pasti sukses dan bahagia. Pasti nggak? Enggak. Belum tentu. Enggak, belum tentu. Belum tentu. Oke, kita lihat ayat pembuka. Nanti kalau nggak dimarahin Pastor Davis, ini kok nggak ada ayatnya ya. Oke, Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama yuk. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta sesungguhnya ini bukan bicara uang, tapi bicara tentang reputasi. Sorry Pastor Davis, kok nggak enak ya? Ini Pak kurang kencang. Okay. Image, reputasi. Almarhum ayah saya dari kecil ngajarin ke saya itu, dia suka nampar-nampar pipinya. Saya bilang kenapa ya nampar pipinya? Dia bilang ini apa bahasa cowoknya apa? Mience ya, image. Itu buat. Jadi kan saya lihat ayatnya, kita baca Amsal 22 ayat 1 untuk mendukung ini. Yuk, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak. Jadi bicara tentang nama baik, image, reputasi. Saya nggak tahu di Hong Kong ada nggak, tapi again, ini semua di Jakarta ya. Jadi orang itu hutang, tapi nggak bayar. Padahal dia Punya uang. Beli. Orang itu korupsi, padahal melayani Tuhan. Jadi kita bicara tentang nama baik. Orang yang punya uang banyak belum tentu keuangannya sehat. Betul? Betul nggak? Orang yang makan banyak pasti dia sehat, betul? Ini nggak nyindir pastor kalian ya. Oke, ini singkat-singkat aja. Ini belum khotbah nih ya, jadi singkat-singkat aja. Ada 8 pertanyaan checklist yang saya buat saya. Jawabannya cuma ya atau tidak, jangan dulu. Nah, kalau jawaban kita banyak ya-nya, saya jangan dimarahin ya. Jadi, oh berarti itu merah. Nah, saya nggak tahu di Hong Kong, tapi kalau
kalau kita di Jakarta dulu kan ada Prodia dan Biomedica. Itu kan kalau kolesterolnya 200 dikasih bintang. Berarti nggak sehat. Nah, ini 8 pertanyaan atau checklist yang saya buat tentang keuangan. Nah, pertanyaan pertama. Kita mulai. Apakah saya selalu merasa kurang? Nggak usah dijawab. Nggak usah angkat tangan. Ya atau tidak? Oh, tidak ya? Tidak merasa kurang? Wow. Jadi saya pakai HKD ya. Ini yang saya prepare nih pakai uang rupiah. Jadi saya pakai HKD aja. Punya uang 500 kurang. 500 itu berapa ya? 1 juta ya. Punya uang 1000 kurang. Punya uang 5.000 kurang. It happens to me ya. Jadi ini apa yang saya bicara ini saya loh. Makanya saya bilang sharing. Jadi saya merasa kurang. Jadi kalau jawabannya ya, berarti 1 ya. Oke, next. Pertanyaan 2. Apakah saya selalu berambisi mau mendapatkan lebih banyak lagi? Nggak ada waktu ke gereja, Sabtu Minggu kerja terus, 24 jam kurang. Saya, berarti udah 2 iyanya ya. Next, pertanyaan ketiga. Saya takut habis uang, sehingga saya tabung terus. Jadi nggak keluar, in, no out. Oh tidak. Nggak makan Oke. dong. Nggak healing. Pertanyaan 4. Apakah cara saya kelola uang, dapat gaji, langsung habis? Tidak. Oke. Pertanyaan nomor 5. Apakah saya kalau dapat pinjaman, ini kalau di Hongkong nggak tahu namanya, tapi kalau di Jakarta pinjol, pinjaman online, ya, maka saya akan langsung bayar hutang A, hutang B, gali lubang, Tutup. Tidak. Hobi utang apa? No. tidak ada yang ngaku. Nggak hobi utang, nggak sudah selesai. Nggak hobi. Nggak mau. Nggak hobi. Tidak pernah hutang. Oke. Pertanyaan nomor 6. Apakah spending saya tinggi? Tidak tahan terhadap cicilan dan sale. Sale kok cicilannya enggak? Sale cicilannya enggak? Jadi mukanya jangan tegang, ini pertanyaan saya. Buat saya. Oke. Pertanyaan 7. Apakah saya baik pertimbangan ketika saya memberi? Ya. Kadang-kadang. Ya saya sih. Iya, lamangan kadang-kadang. Delon-delon. Dan pertanyaan terakhir. Apakah uang jadi alat saya atau saya? Ini pertanyaan perenungan ya. Jadi saya bawa ini cuman prinsip dan cuman joke, cuman ini perenungan. Tidak mudah. Again, saya bilang, saya pun juga masih bergumul, masih jatuh bangun di bidang ini. Jadi sehingga nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu ke gereja, nggak ada waktu untuk kreasi. Kita pernah tahu istilah time is money. Setiap menit berharga. Jadi uang itu jadi alat atau kita yang pelaku. Nah, kalau ianya lebih dari 4, Nggak sehat. jadi ada pepatah kuno, ini besar pasak daripada tiang. Ya, oke, ini belum khotbah, nanti belum sharing nih. Apa definisi dari keuangan yang sehat jadinya? Andi, yang pertama, pendapatan, apa saya bilang, masuk lebih banyak daripada keluar. Saya tanya, berapa UMR di Hong Kong? 48 juta. Tergantung dari pekerjaannya. 473, berarti kira-kira 9,4 juta ya. Iya dong. Jadi kalau masuknya 10 juta, keluarnya berapa?
10 juta? Enggak dong. It's okay ya, Pastor Davis, saya buat 2 arah gini ya, sesekali ya. Jadi, buat saya pribadi, itu masuknya itu harus 70%. Mudah-mudahan keburu ya, nanti kita bikin peragaan. Jadi, buat saya pribadi, 30% aja yang saya buat untuk keluar. Keluar itu bukannya pinjol ya, bukannya kita buang ke laut loh, tapi nanti kita lihat di peragaan. Cuman masuk, kalau saya berpendapatan 10 juta atau 473, itu yang saya masuk itu harus 70%. Dapat angka dari mana? Ya itu nanti ada hitungannya. Boleh nggak 40? Ya boleh. Tapi jangan dibalik ya. Jangan 30 yang masuk, 70 yang keluar. Nah, saya pernah ada di 10-90. 10% masuk, 90 keluar. Jadi ini yang masuk, ini kan definisinya. Mudah nggak? Enggak. Jadi 70% masuk, 30% keluar. Nah, yang kedua, aset harus lebih besar daripada hutang. Saya tanya, handphone aset bukan? Saya Oke. Tas Hermes? Aset lah. Tas Hermes. Aset. Tas Hermes. Jam tangan Rolex? Aset. Jadi kalau di Hong Kong saya tidak tahu, tapi kalau kita di Indonesia kan aset itu bisa berupa rumah atau ruko. Apakah ada orang bank di sini yang kerja di bank? Oke. Bu, Tunjuk nih. Stanley tunjuk. Siapa sih ngomong Stanley? Koreksi kalau saya salah. Kan kalau setiap kali kita harus appraisal itu kan paling maksimal 70% ya Bu? Dari nilai asetnya ya. Jadi kalau pendapatan saya 473, maksimum pinjamannya itu biasanya cuma 30%. Itu. Jadi aset itu bukan tas Hermes, bukan tas Birkin. Tapi bukan Hermes yang di Mongkok ya, tapi Hermes yang benar. Yang ketiga, harus mandiri. Nah ini saya mau bertanya, karena saya nggak tahu. Di Indonesia itu orang mandiri itu ketika berusia 21 tahun. Jadi nggak yang papa. Nah kalau di Hong Kong berapa? Seseorang dianggap mandiri. Sama 21. Jadi berarti 18 itu udah nggak yang papa. Jadi dia bisa sendiri. Dia bisa cari makan sendiri, kerja sendiri, cari pacar sendiri. Cari. Wilson umur berapa sekarang? Jadi saya anggap supaya saya aman nih, supaya saya nggak bahaya di pas pulang. Saya anggap aja mandiri itu ketika sudah bekerja. Ya. Sebaliknya, pensiun di Hong Kong umur berapa? 60. Sekarang 65. Ya. Oh iya. Ya, average lah 65 ya. Bapak Ibu mau hidup sampai umur berapa? Lama-lama. 120 jadi. 120. 120 jenis iman seperti ini tidak pernah ditemukan. 120. Nah, 120 dikurang 65 ya tadi. 50. Pakai apa? Kan harus ada uang. Nggak bisa bilang, Tuhan kirim burung gagak Tuhan. Mana? Pakai apa? Pensiunan. Nah, harus ada uangnya Bu. Nah, itu maksud saya. Jadi mandiri.
Jadi kita juga jangan bebanin anak lah. Jadi kita mandiri kan, nanti cek ginjal. Maksud Devi sepertinya kayak udah bagus, kita saya pulang aja. Oke, yang keempat, punya rasa cukup. Nah, kita bicara di sini sebentar ya. Yuk kita lihat firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Kita baca sama-sama. 3, 2. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan utama dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Susah loh buat saya rasa cukup ya. Coba nih supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya tanya yang paling belakang. Yang depan jangan jawab dulu ya. Dia angka berapa? Untuk yang di belakang itu, saya cukup secara keuangan. Cukup. Sepi. Jadi kalau misalkan cukup, jadi kalau bosnya mau ngasih, nggak usah, cukup, saya cukup. Jangan ada dosa di antara kita ya. Berapa? Saya minta ide. Terserah mau Hongkong dolar, mau US dollar, mau rupiah. Saya bisa bilang cukup. Ada ide berapa? Yang di belakang? Berapa? 100 Hongkong. 100 Hongkong. Bisa aja sekali makan. Oke, kalau enggak saya pindah ke yang Ruang Maha Kudus ya, yang di sini ya. Dia angka berapa? Menurut kalian bisa bilang rasa cukup secara keuangan. Nyerahin teman. Susah ya? Susah. Nggak mudah ya. Saya tanya loh, ini saya tanya sama diri saya sendiri. Cukup. Sebab ini berhubungan dengan checklist yang nomor 2. Apakah kita berambisi mencari uang lebih banyak lagi? Oh, gampang, cukup. Ya? Ini saya bicara ini saya berkaca pada diri sendiri tidak mudah. Karena kalau enggak bos kasih nggak usah. Buat yang saya rasa di sini mungkin ada pengusaha atau ada nggak usah cukup. Nggak mudah. Padahal firman Tuhan bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tidak mudah. Teman saya punya baju merah 7. Enggak di sini. Merah jambu, merah muda. Dan tasnya juga sama. Jadi ada bajunya, ada merahnya, matching. Dan sepatunya. Jadi buat saya yang mahal itu gaya hidup. Betul? Bukan kebutuhan hidup. Oke. Nomor 5. So far so good ya. Ini sih belum masuk. Ini masih kita sharing-sharing aja dulu ya. Mau berbagi terhadap orang, bebas untuk berbagi. Saya pakai kata bebas untuk berbagi. Sebab tadi saya tanyakan sama diri saya sendiri, apakah kita banyak pertimbangan dalam memberi? Ini memberinya harus berhikmat ya, bukan ketemu orang. Aku suka sama kamu, kamu ganteng. Ada yang single di sini? Yang suka jawab lari. Ini terus bagi, no. Kita bicara tentang bebas berbagi. Nah kita lihat kisah para Rasul 20 ayat 35. Yuk kita baca sama-sama. Belum. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus ingat kata Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah menyatakan adalah lebih berbahagia memberi dari menerima. Kalau saya sih kayaknya kebalik ya. Ya. Mestinya sih adalah lebih berbahagia menerima daripada memberi. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Nah,
Teman saya tanya, memberinya ini berarti, memberi itu berarti bagaimana? Ya, kita memberi sapam orang-orang yang susah. Teman saya ada yang ngejok, apa gue harus ke Ukraina ya? No need. Kita bisa berbagi yang susah. Tapi again, memberi itu berhikmat. Jadi jangan yang baru dikenal, aku merinding, aku digerakkan Tuhan memberi. Kan gak merinding. Dan jangan seperti saya yang salah. Kita memberi itu jadi kita memperlakukan Tuhan seperti agen asuransi ya. Oke, aku memberi, kan ada firman Tuhan kan? Apa 30, 60, 100 kali lipat. Saya memberi 100, nanti saya akan terima 100 kali 30, dapat 3.000. Jadi kita memberi, ya lebih berbahagia memberi daripada mudah nggak? Enggak. Coba deh kalau Bapak Ibu punya 10 suruh memberi 2, gampang. Dia punya 5 suruh memberi 3, tidak mudah, mikir. Makanya saya tanya nih, apa kita memberi ketika kita udah kaya aja ya? Bagaimana? Kenapa? Kenapa Bu? Kalau kapan kayanya? Banyak orang kaya pelit. Makanya saya sama istri kita bilang gini, memberi itu perlu belajar. Nggak mudah, tidak mudah. Jadi bukan memberi perpuluhan ya. Saya tidak bicara itu biar gembala saudara yang tapi ini kita memberi pertolongan. Jadi nggak ada udang. Tidak mudah. Jadi kita memberi. Saya selalu bilang gini, memberi itu bukan transaksional. Saya memberi, Tuhan nanti pasti Tuhan kasih, enggak. Satu orang, Tuhan, saya nggak pakai kata Tuhan menggerakkan, Tuhan mimpi, enggak. Kita cuma sharing, terus dia gentengnya bocor gitu ya. Nah, saya sama istri sepakat, ya kita menabur genteng itu. Berapa? Mahal. Langsung dapat nggak? Proyek dari Tuhan? No. Kurang iya. Tapi ya kita, karena buat saya memberi itu ya dapatnya tidak harus uang. Again, uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Segala-galanya butuh uang. Bisa belajar. Jadi buat saya ini memberi itu belajar seperti kita belajar untuk latihan, nyanyi. Buat saya belajar, tidak mudah. Ini jadi again saya sampaikan ya, kita memberi bukan asal comot di pinggir jalan, oke, saya memberi, no. Ada pangeran tampan kita kasih atau no. Kita memberi, kita lihat, kita mengukur. Nah, langkah yang pertama supaya keuangan kita sehat, ini saya masuk intinya ya. Maaf, multimedia saya sudah berapa lama ya, by the way? 15 menit. Oh, oke, good. Saya harus tahu kondisi keuangan saya. Bukan tahun lalu. Jadi saya harus tahu kondisi keuangan saya. Kan bank, tadi ada yang kerja di bank, pasti ada stock oknamnya. Lalu yang bawa mobil, yang punya mobil ada check up ke bengkel. Lalu kita juga pasti ada medical check up. Kita harus tahu kondisi keuangan kita. Jadi banyak keluar di mana? Apa untuk sneakers? Sneakers bukan permen ya, tapi sneakers itu sepatu. Ya. Apa dimakan? Apa di hobi? Apa di mobil? Apa? Gampang nggak? No. Butuh effort. Teman saya habis banyak uang di sepeda. Dia dekor tuh sepedanya. Tahu kondisi keuangan kita sampai di mana. Ini prinsip yang saya sharing ini cuma prinsip ya. Jadi, nah step nomor 2, catatan saya sih saya bilang paksa diri kita untuk punya rencana keuangan atau anggaran biaya. Kita lihat firman Tuhan ya, Lukas 14 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama.
3-2. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. menara bicara kehidupan. Apa? Kita mau bikin apa? Jadi jangan hari ini saya mau makan dimsum, besok saya mau makan Thai, besok saya makan Jepang. Gesek aja lah. Kisah rasa, dan baca. Saya yakin gereja tempat ini juga ada budget. Karena negara punya budget, APBN. Perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja juga pasti ada budget kan, nggak bisa tiba-tiba saya mau naik gaji. Ada budget. Harus ada budget. Gampang nggak? Again, saya bilang tidak gampang. Saya males bikinnya kadang-kadang. Cuma ini perlu. Supaya kita mau sehat kan kita seperti sehat kita harus jalan 10.000 step ya setiap hari ya. Kita harus nggak boleh makan yang berminyak. Ada harga harus dibayar. Nggak mudah Mbak. Jadi rencana anggaran biaya. Saya yakin kalau gereja atau company tidak ada budget pasti berabe. Apa ya berabe? Berantakan. Berantakan. Nah, step nomor 3. Ini tenang sekali ya, waduh. Harus beri yang bijak. Nah maaf saya kasih tanda petik, beri yang bijak. Saya istri, jadi kita beri itu jangan, kita juga kadang-kadang kita sudah beri kepada orang-orang itu lebih, lalu tiba-tiba jahat pada kita, it's okay. Karena teman-teman saya bilang, ngapain ngasih orang itu begini, ya nggak ada urusannya. Orang itu dikutuk ya, mau dikutuk, mau dikitik, mau dikatak, ya kita disuruh memberi. Bukankah ada yang bilang apa? Memberi dengan tangan kiri, tangan kanan tidak perlu tahu. Nah kita lihat firman-Nya ya. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Apakah sejauh ini oke? Oke. Yuk. Kata kamu, kita langsung pakai kata saya ya. Sebab ada iman timbul dari pendengaran karena firman Kristus ya. Jadi kamu diganti saya. Yuk, kita baca sama-sama ya. 3, 2. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi saya dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran. Kami kaya dan saya akan dicampurkan dia dalam segala macam kebenaran yang membangkitkan kepada Allah oleh karena. Siapa yang single di sini? Siapa yang mau dapat suami yang murah hati? Kalau yang sudah menikah ya sudah terlambat. Ini yang single. Ada yang single. Dapat suami yang murah hati. Mak murah hati tok. Gak ada embel-embelnya. Murah hati itu Lah. Jadi ada sebentar. Nanti supaya tidak terganggu. Pastor Devi tolong diatur dulu ya ininya ya. Oke. Tapi jangan kasih lihat dulu. Biar rahasia. Oke. Ada 2 hal utama. Ini saya nggak bicara perpuluhan ya. Ini biar Gembala dan Pastor Heri dan Pastor Johan saja. Tapi ini saya bicara tentang sudut lain. Ini bicara tentang benih dan roti. Jadi benih itu ditabur. Aku kasih contoh ya. Ini benih, contoh. Kan nggak mungkin bawa dari Indonesia. Ini benih. Ada biji. Jeruk. Aku tadi cari salad nggak ada soalnya. Ini kalau saya makan, ada bijinya. Apa yang terjadi? bijinya. Bukan. Kalau bijinya saya makan semua sama benihnya masuk ke perut. Satu sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya tiap hari makan bijinya, ke ICU ya. Gitu? Saya nggak makan ya, takutnya nanti
dan roti untuk Makan. Jadi jangan ngomel dengan Tuhan, saya tanam, kok nggak tumbuh? Soalnya roti. Roti untuk dimakan. Untuk dimakan. Jadi dalam keuangan kita ada roti yang untuk dimakan. Kita makan untuk kebutuhan sendiri, bukan beli 7 baju merah ya. Ada benih yang harus ditabur, bijinya harus ditabur. Kan gitu ya. Jadi contoh biar jelas. Nah, step terakhir sebelum kita masuk ke peragaan, wajib ada tabungan. Yes. Betul sekali. Oke, kita baca Amsal 13 ayat 11. Genteng bocor, mobil rusak, anak sakit. Ya, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Amin. Bit by bit. Buat apa? Cuman 100 Hongkong, nggak apa-apa. Barang siapa setia sampai perkara kecil, dia saya perkara besar. Amin. Amin. Ambu. Kan kita nggak bisa bilang Tuhan tolong kirim burung gagak, Tuhan kirim burung gagak buat Elia, Tuhan juga kirim burung. No, tenang. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kan kita nggak mungkin semua kita lari ke Pastor Davis kan? Tapi ada bagian kita, ada tabung. Saya pribadi nabung itu untuk 6 bulan gaji. Jadi pengeluaran saya misalnya 1 bulan 5 juta, minimal saya harus ada 30 juta. Ini contoh 5 juta. Jadi kita nggak pernah tahu. Ada pandemi kan tahun 2020. Nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa. Nah, saya nggak tahu apakah ada pandemik lagi. Tadi kalau saya pribadi, saya selalu ada namanya dana darurat. 6 bulan gaji atau 6 bulan pengeluaran. Kenapa 6 bulan? Ya bisa 12 terserah. Mau 24 silakan, mau 3 tahun silakan. Tapi jangan investasi bodong. Saya nggak tahu di sini ada nggak? Banyak. Jangan investasi bodong. Teman-teman saya ada yang kena 2 miliar, kena 3 miliar, kena 4 miliar. Dia mau cepat dapatnya, instan. Kan kita manusia begitu kan? Ayo instant noodle, ayo instant porridge, ayo instant apa? Karena akhirnya bukan untung tapi buntung. Jadi bisa asuransi. Saya nggak tahu kalau di kita kan namanya BPJS ya, nggak tahu di sini apa namanya. Uang tunai, deposito, bukan investasi bodong, bukan kasih ke pendeta, tapi kita tabung. Jadi bukan tarik tunai ya, apa ya itu? Bukan gestur. Gestur. Yang tahu itu biasanya dia begitu ya. Kena Peter diem. Jadi buat yang punya anak, kayak saya punya anak, kita tinggalkan warisan, harta, tapi bukan hutang. Oke. Pastor, saya punya berapa waktu, berapa lama ini? Lama. Hah? Sampai habis 35 menit. Oke, kita bikin ilustrasi ya. Saya siapkan ilustrasi sederhana ini untuk kita, hanya prinsip-prinsip aja supaya nanti Bapak Ibu bisa mengerti. Again, ini tidak mudah ya, tapi kita ini prinsip kan gitu. Nah, saya butuh seseorang sukarelawan untuk maju ke depan mewakili sebagai Bapa di surga. Bapa di surga. Jangan bosen ya. Bosen. Nah, saya tanya, apakah ada ulang tahun hari ini? Ada. Kan Bapak di surga kan tidak mengenal kelamin kan? Oke, saya pinjam aja. Jadi Bapak di surga. Ayo silakan Bapak di surga. Bapak di surga.
Yuk, multimedia Matius 6 ayat 33. Hafal ini ya, dua kepala ya. Hafal. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Aku datang, aku sebagai anak ya. Ibadah jam 10.45 dan tidak telat. Kenapa juga suruh mau jangan telat ya? Jadilah dahulu kerajaan Allah, ibadah, melayani. Saya datang kepada Bapa, ya kan? Datang kepada saya berdoa, memuji, menyembah. Tuhan dapat 2.000. Bisa hidup nggak? Enggak. Itu 2.000 kan cuma 4 juta. Ya. Tapi cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada padamu. Nah, tempayan-tempayan ini mewakili bisa 6, bisa 8, bisa 12. Tuhan. Benih. Saving. Nabung. Asuransi. Hari tua. Tadi ada yang 120 kan? Kebutuhan sehari-hari. Shopping. Healing. Ini kenapa ya Pastor Davis belinya kecil investasi ya? Oke. $100, berarti kan 2.000 kan? Kasih 100, berarti ada berapa? 20. Kan nggak cukup ya? Ya? Nggak cukup kan? Cukup nggak? Cukup. Tapi barang siapa setia sampai perkara kecil, Tuhan sediakan perkara besar. saya nggak cukup, saya nggak usah kasih Tuhan deh. Perlu nggak? Perlu. 100. Apa semua? Tidak. Tidak. 200. 200. Nggak cukup. Udah nggak apa-apa lah, Tuhan tahu. Tuhan yang 100 aja boleh. Bisa? 900. Bro? 18. Benihnya berapa? Nggak usah benih-benih lah. Ya? Enggak tumbuh habis. Jadi berapa benihnya? Berapa benihnya? 100. Semua aja ya. Maka nanti beli minta sama tetangga apa gitu. Berapa? 200. Nabung? Tidak. Bukan uangnya sih. 10%. Nabungnya 200. 500, 200, 900, sisa 1.100. Hari tua? 100. Enggak, asuransi soalnya. Jadi nggak nyampe. Ini contoh ya? Contoh. 200. Jadi ini gajinya ini bisa macam-macam. Ini contoh. Ini contoh. Kebutuhan sehari-hari primer makan, minum, 40%. kosmetik, 1.000. sepatu, 1.000. 40%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Habis. 10. Nggak ada investasi. Kosong. Nah, kan katanya sudah cukup karena dirimu dengan apa yang ada kan. Terus datang lagi beribadah sama Tuhan. Ini lagi apa? Terus beribadah lagi, ikut retret, terus melayani, Pastor Davis suruh melayani dengan setia. Datang lagi sama Tuhan, memuji, menyembah, dikasih.
5.000. Nah, lihat dulu benar nggak 5.000 ya? 5.000 ada invest. 500, dia dapat 500 berarti ada 10. Saya panggil tadi yang 120 tahun. Ya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dulu. Kan tadi kan saya udah peragain. Sekarang giliran bro ya yang peragain. Ya, silakan. Berapa yang buat Tuhan, berapa yang buat benih. Kan tadi kan 2.000 Tuhan 200. Gampang karena bukan uangnya. Benihnya berapa? Suka-suka dia dong. Ini kan Tuhan memberikan kebebasan kan, free will. Benihnya berapa? Berapa? 500. Oke, terus hari tua, menabung. Enggak, untuk menabungnya berapa dulu? Kan harus tabung dulu. Ya udah masukin. Nah, sisa berapa sekarang? Sisa ada 2.500. Terus buat hari tua? 1.000. 1.000. Nah, tadi di kebutuhan sehari-hari 1.000 tuh tadi yang awalnya. Pendapatannya 2.000, berarti 50% untuk kebutuhan sehari-hari. Betul ya? Nah, sekarang sisa berapa di tangan bro? 1.500. 1.500. Masuk kemana? Oh semua. Jadi investasi nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Terima kasih untuk tepuk tangan. Oke, baik dulu. Kan udah saving, kan hari tua udah. Tadi 2.000 berarti 50%-nya untuk kebutuhan sehari-hari ya. Aku aja 5 sama. Ya. Tadi 2.000, 1.000 untuk sehari-hari, terus pendapatannya 5.000, 1.500 datang lagi ke Tuhan. Udah tahun berikutnya mengalami multiplikasi dan promosi, datang lagi berdoa sama Tuhan, nggak pindah-pindah gereja, pandemik jalan terus, mau online jalan, berdoa lagi, terus dapat promosi 10.000. Terima kasih Tuhan. Saya minta WL-nya juga boleh siap-siap. 10.000. Tadi 2.000, hidup nggak? Enggak. 5.000? Segini. 10.000 itu berarti berapa ya? 18. Oke. Saya minta yang kerja di bank tadi. Ini kan lebih wise. Ya. Ayo dulu. Ini pecahannya 1.000 dari 10. Pecahan 1.000. Ini orang bank pengusia sih lebih taktis dan bijak daripada kita. Enggak, aku aja yang cuman 5. Di aku cuma 5. Tuhan benih saving gitu. Jangan sampai lupa ya Bu. Oke, berapa yang buat Tuhan? 1.000. Terus buat benih, katanya kalau Anda menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. 1.000. Berapa? Kayaknya 1.000. 2.000. Gampang ya, karena uang-uangnya ya. Terus saving berapa? 2.000. Sisa berapa Bu? Sisa berapa? Sisa 4.000. Nah kadang-kadang orang suka lupa mana rumahnya, mana enggak. 4.000. Oke, terus hari tua? 1.000.
1000. Kebutuhan sehari-hari? Wah, memang orang bank memang beda ya, kan begitu. Nah, maksud saya ini saya sudah selesai sharingnya. Maksud saya begini. Jadi bukan tempayannya. Saya minta WA untuk boleh bantu saya. Bukan tempayannya, tapi konsep. Kenapa kita kok anak-anak Tuhan itu masih bisa kurang? Sebab kita, bukankah firman Tuhan bilang bahwa langit itu emas dan perak adalah kepunyaan. Nah, seringkali kita lihat berapa porsi buat Tuhan, berapa porsi buat kita. Lebih banyak. Again, saya belajar Tuhan tuh nggak butuh uang. Orang ini punya uang, punya Tuhan semua kok. Iya. Tapi Tuhan mau kita taat apa enggak? Bukan soal gentengnya ya, tapi berapa? Ini roti yang dimakan. Ini roti yang dimakan. Ini roti yang dimakan. Ini benar. Jadi biar kita ini punya keuangan yang sehat. Jadi orang dunia tuh tahu bahwa meskipun resesi apapun kita tidak pernah berkekurangan. Amin. Saya tidak bicara kaya miskin, tapi kita ini bisa memberi. Nah, kita akan nyanyi satu lagu, satu-satunya yang kuandalkan. Sebelum kita merenungi firman Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama. Khotbah 5 ayat 19. Tuhan adalah sumber dan Dia adalah sesuatu yang kita andalkan. Kalaupun saat ini beberapa dari kita sedang diberkati, jangan bilang bahwa this is my money, tapi harus bilang bahwa Tuhan karena Engkau kita boleh diberkati. Kalaupun ada beberapa dari kita yang sedang kekurangan, boleh berkata bahwa Tuhan, emas dan perak adalah punya Engkau. Tuhan, kami berdoa siang ini Tuhan Yesus, kami boleh berkata bahwa tidak berkesudahan kasih setia-Mu.
rahmat-Mu baru setiap hari. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Mampukan kami Tuhan di tahun 2023 ini. Kami memiliki kerinduan untuk kami boleh bebas berbagi. Untuk kami boleh berbagi, untuk kami boleh berikan empati kepada orang lain, Tuhan Yesus. Tuhan, biar apa yang Tuhan percayakan di tangan kami masing-masing, apapun itu profesinya, Tuhan buat berhasil, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang terakhir Tuhan, berapapun juga Tuhan percayakan buat kepada kami, mampukan kami, berikan kami kuasa boleh menikmati setiap berkat yang Tuhan percayakan, sehingga kami sama-sama boleh melihat bahwa bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa bekerja buat kami. Bapa, siang ini Tuhan, pemberitaan firman Tuhan sudah selesai, tapi Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, mengajar kami, memampukan kami, memberitahukan, menginspirasi firman ini lebih lagi Tuhan, sehingga kami boleh punya keuangan yang sehat, boleh punya keuangan yang balance, sehingga orang dunia akan tercengang-cengang terhadap kami, bahwa bagaimana kami mampu mengelola, menata keuangan yang baik, yang sehat, sehingga kami boleh jadi berkat di luar sana. Bapa, aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus buat setiap jemaat tempat ini, termasuk juga kami semua, biar kami dilalukan dari setiap kebangkrutan, kemiskinan, hutang piutang, setiap kami beri mampukan kami untuk kami memiliki hikmat dalam memberi, hikmat dalam membelajarkan uang kami, mengelola keuangan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan ke WL. Silakan saudara duduk kembali. Sudah sampai kita akan berikan persembahan kita buatkan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami ya Bapak. Kami mau belajar lebih baik Bapak, menjaga keuangan kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan di saat kami menjaga keuangan kami tidak akan berutang, kami tidak akan kekurangan ya Bapak. Terpujian nama Bapak di surga. Dan juga bersyukur Tuhan buat hamba-Mu Pak Anderson yang sudah menabur benih di gereja ini ya Bapak. Berkati Bapak, urati Bapak, pakai hamba-Mu Tuhan semakin hari semakin setia di dalam Engkau ya Bapak, supaya nama Engkau dipermuliakan dimanapun hamba-Mu diutus. Terpujian nama Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan Tuhan persembahan. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Kita semua diberkati firman Tuhan hari ini, amin saudara. Boleh lambaikan tangannya semua, haleluya.
Kita bersyukur buat keberadaan hambanya Pak Henderson di tempat ini, sudah berbagi firman Tuhan di tengah-tengah kita. Bapak Saudara, sebelum kita melanjutkan dan kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang berulang tahun di sepanjang bulan ini, di sepanjang bulan di bulan April ini, dua pengumuman saudaraku, saya mengingatkan kembali, minggu depan kita ibadah hanya 1 kali. Dan saya selalu memasukkan tempat saudara harusnya di B2 Forum 1 ya. B2 jam 10 pagi. Ibadah hanya 1 kali, akan dilayani oleh Pastor Betty Handoyo. Dan mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum daftar retreat ya. Daftar retreat ini hari terakhir untuk pendaftaran. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa segera menghubungi rekan-rekan kita yang ada di luar untuk saudara mendaftarkan diri saudara agar bisa bersama-sama dengan kita ikut di retreat gitu saudara ya. Jadi jangan lupa minggu depan berapa kali ibadah? 1 kali. Jam berapa? Di mana? B2 Forum 1 ya. Dan tanggal 1 Mei hari Senin kita ada apa? Retreat jam 9 ya. Jadi nggak lama, sampai jam 1 siang saja. Nanti dengan biaya pendaftaran $40 kita sudah sediakan snack ya, dan kita sudah sediakan makan siang, dan kita sudah sediakan minuman yang saudara bisa refill kapan saja. Gitu ya. Haleluya. Yuk kita sama-sama berdoa dan kita sama-sama bersuka cita buat teman-teman kita yang berulang tahun bulan April. Silakan yuk maju langsung ke depan. Yang nama tertulis dan nama yang tidak tertulis maju saja langsung. Boleh? Yang berulang tahun April boleh maju ke depan ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, bila ada nama Bapak Ibu Saudara belum tercantumkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti kita akan data lagi, nanti kita akan revisi lagi ya. Jadi ini hanya beberapa saja gitu. Yuk. Yang berulang tahun April? Nggak ada? Ada? Ayo Kak, silakan. Kakak namanya ada nggak? Nggak ada, nanti data ya. Nanti dulu ya, tolong follow aku. Ada lagi? Malu-malu di bulan April, memang bulan April terkenal malu-malunya nih. Ada lagi? Nggak ada? 1 orang? Benar? Panggilan terakhir? Panggilan selesai. Yang tanya yuk. Umur panjang kita mengharap kita kekayaan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi. Umur panjang kita mengharap kita berikan kekayaan kehormatan sampai selamanya. Kipas keliling bapak-bapak yang kipas kelilingnya sekarang juga hitungannya yang ketiga yuk sama-sama yuk ya bisa. Saya ajak baru saudara untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa. Yuk angkat tangan kita mau berdoa. Oh, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Umur panjang yang diberkati Tuhan, kesehatan kekuatan ilahi nyatakan dalam kehidupannya. Bahkan segala usaha pekerjaan yang berbuat jadi Tuhan Yesus berkasih. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong. Bahkan kami bersyukur 1 tahun yang Tuhan angkat, bertambah umur, bertambah iman, kesetiaan, kewajiban di dalam melayani dan beribadah. Urapi hambamu, urapi anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Yesus.
memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba-hambamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, jangan duduk-duduk lah. Ada gift yang akan dari gereja, ya, sebagai gift kecil, tapi jangan dilihat harganya, ya, dilihat nilainya, ya. Sama ya. Dan Tuhan memberkati, God bless. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, silakan duduk. Silakan. Puji nama Tuhan. Kami mengundang saudara yang baru pertama kali hadir, bangkit berdiri atau lambaikan tangannya. Adakah di antara saudara? Puji nama Tuhan tidak ada. Kami undang saudara bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima berkat dari Tuhan, berkat berlimpah, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pengurapan yang baru kuasa Roh Kudus mengalir di dalam setiap kehidupan kita hari ini sampai Tuhan Maranatha menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Kita semua yang diberkati di ibadah yang luar biasa hari ini, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Jangan lupa minggu depan ibadah 1 kali akan dilayani oleh Pastor Betty. Dan Bapak Ibu yang belum mendaftarkan retreat, segera daftarkan karena ini hari terakhir pendaftaran. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday semua. Thank you Pak Henderson untuk berkat firman Tuhannya. God bless semua, happy Sunday. Oh kita di itu